Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilansir dari ayobandung.com. Pastikan rekan-rekan simak sampai selesai agar tidak misinformasi. 6 golongan tenaga honorer yang diprioritaskan dalam Undang-Undang RUU ASN. Disahkannya RUU ASN menjadi kabar gembira khususnya bagi para tenaga honorer yang telah menunggu kepastian sejak lama. Salah satu poin yang sangat diperhatikan dalam RUU ASN yaitu terkait penataan tenaga honorer di Indonesia. Dalam RUU ASN disebutkan bahwa akan ada pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS. Pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS diatur dalam RUU ASN pada pasal 13.1a ayat 1. Pada pasal tersebut ditujukan bagi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan ini adalah kabar baik buat teman-teman yang selama ini menjadi tenaga honorer atau THK 2 ya. Mereka yang disetujui dalam pasal tersebut wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun. Pengangkatan PNS dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang tertentu. Adapun 6 golongan tenaga honorer yang diprioritaskan dalam pengangkatan menjadi PNS diatur pada pasal 13.1a ayat 3 sebagai berikut. 6 golongan tenaga honorer tertentu yang diprioritaskan. Yang pertama, tenaga honorer bidang kesehatan. Yang kedua, tenaga honorer bidang fungsional. Yang ketiga, tenaga honorer bidang administratif. Yang keempat, tenaga honorer bidang pendidikan. Yang kelima, tenaga honorer bidang pendidikan pertanian. Yang keenam, tenaga honorer bidang penelitian. Itulah 6 golongan tenaga honorer yang diprioritaskan dalam pengangkatan menjadi PNS menurut RUU ASN. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan ini adalah kabar baik buat teman-teman yang selama ini bekerja di instansi tersebut. Dan ini pun sesuai dengan RUU ASN resmi disahkan jadi undang-undang. Dan kita simak poin-poinnya ya. Setelah DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR di Komplek Parlemen Senayan Selasa 3 Oktober 2023. Dan kami menanyakan pada setiap fraksi, apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad ketika mengambil keputusan itu. Setuju, kata anggota Dewan yang hadir. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyampaikan 8 fraksi di DPR menyetujui revisi Undang-Undang ASN untuk disahkan menjadi undang-undang. Di antaranya yakni fraksi PDI Perjuangan fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN dan P3. Fraksi PKS menjadi satu-satunya partai yang setuju dengan memberikan catatan. Sedangkan fraksi PKS menyetujui dengan catatan atas RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan dalam rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang. Jelas Dasko. Doli menjelaskan
catatan fraksi PKS terhadap revisi Undang-Undang ASN, salah satu poin yang disetujui dalam revisi Undang-Undang ASN oleh PKS adalah kesejahteraan ASN dari pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, seperti itu ya. Jadi PNS dan P3K ini ya. Mereka telah berkontribusi sangat besar terhadap pelayanan masyarakat dalam teknis penyelenggaraan pemerintah. Ya, dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena fraksi PKS setuju untuk mengakomodasi isu kesejahteraan ASN tanpa membedakan tentang PNS dan P3K di RUU ASN Papardoli. Sebelumnya, Ketua Panja Revisi Undang-Undang ASN Samsurial menjelaskan, salah satu yang diatur adalah dihapusnya perbedaan hak dan kewajiban antara pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hak dan kewajiban mengatur tentang hak dan kewajiban pegawai ASN. Tidak ada pembedaan hak dan kewajiban antara pegawai negeri sipil dengan P3K. Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material dan atau non-material, ujar Samsurial. Kemudian, Undang-Undang ASN yang baru mengubah komponen hak yang diterima PNS dan P3K, ada penghargaan dan pengakuan yang diterima oleh PNS dan P3K. Perubahan komponen hak yaitu penghargaan dan pengakuan yang terdiri atas penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri dan bantuan hukum. Jelas Samsurial. 4.300.000. Ini bukan pemerintah pusat kecolongan lagi, tapi ada unsur kenakalan dari pejabat pembina kepegawaian daerah. Nah, oleh karena itu ke depan di dalam undang-undang yang baru saja tadi disahkan itu ada sanksi. Sanksi ini harus diterapkan secara benar karena ini berkaitan dengan beban negara. Jadi, adapun manajemen ASN, revisi Undang-Undang ASN juga mengatur tentang manajemen ASN. Dijelaskan pada bab 8 akan menggabungkan manajemen PNS dan P3K menjadi manajemen ASN, sehingga tidak ada pembedaan. PNS dan P3K sama-sama memiliki pengembangan talenta dan karir. Kami ulangi, PNS dan P3K sama-sama memiliki pengembangan talenta dan karir serta jaminan pensiun. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini kabar baik buat kita semuanya yang telah menjadi ASN P3K terutama ya, yang kemarin beberapa bulan yang lalu telah diangkat menjadi P3K. Ini saya tegaskan lagi bahwa PNS dan P3K sama-sama memiliki pengembangan talenta dan karir serta jaminan pensiun ya, ujar politikus Partai Persatuan Pembangunan itu. Sementara itu, Ahmad Doli Kurnia mengatakan prioritas revisi Undang-Undang ASN adalah menjadikan payung hukum penyelesaian masalah tenaga honorer. Kami juga sudah sepakat Komisi 2 untuk mengawal secara sungguh-sungguh dan serius untuk menyelesaikan masalah honorer itu, ujar politikus Golkar ini. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini merupakan kabar baik buat kita semua, terutama yang telah diangkat menjadi ASN P3K atau teman-teman yang baru mendaftar P3K. Nah, ya. Jadi antara ASN P3K maupun PNS itu sama hak dan kewajibannya. Oke, itu saja yang admin dapat sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya karena akan kami update terus informasi-informasi tentang ASN P3K. Agar tidak ketinggalan, nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.